Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayat dengan nomor induk mahasiswa 18053073. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kepada teman-teman semua tentang bangunan ekonomi Islam secara singkat, padat, dan jelas. Agama Islam itu terbagi menjadi 3 kajian, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Akidah di sini membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak ini membahas tentang moral. Kemudian syariah ini ada 2, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah ini berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan muamalah berhubungan dengan manusia. Nah, ranah kita pada kesempatan ini yaitu pada muamalah. Dalam muamalah ada bidang sosial, budaya, hukum, ekonomi, dan politik. Kita masuk pada bidang ekonomi. Di sana ada perdagangan, keuangan, dan juga industri. Jadi teman-teman semua, bahwa yang namanya hukum di sini membahas tentang masalah pidana dan perdata. Namun hukum ekonomi syariah berbicara tentang masalah akad dalam perjanjian. Sedangkan kita ekonomi syariah, perbankan syariah, manajemen syariah ini berhubungan dengan perdagangan, bagaimana sesuai syariah bisnisnya, keuangan, bagaimana akuntansi syariahnya, dan industri, bagaimana membentuk industri itu, baik industri skala besar maupun skala home industry yang tetap merujuk pada cara-cara Islami. Di antaranya adalah cinta lingkungan di dalamnya. Jadi, teman-teman harus memposisikan diri sebagai ekonomi apakah di bidang perdagangan, bidang keuangan, maupun industri. Karena bahan kajian kita ada di 3 ini. Bangunan dan prinsip ekonomi Islam menurut Umar Chapra. Umar Chapra ini adalah salah seorang ekonom kontemporer Muslim yang paling terkenal pada zaman modern ini, baik itu di timur dan di barat. Masa kecilnya ia habiskan di tanah kelahirannya, yaitu di Mumbai, India, hingga berumur 15 tahun. Lalu ia meneruskan pendidikan PhD-nya di Universitas Minnesota. Umar Chapra sangat berperan dalam pengembangan ekonomi Islam. Ide-ide cemerlangnya banyak tertuang dalam karangan-karangan dan karyanya. Di antaranya ada 11 buku, 60 karya ilmiah, dan 19 resensi buku. Buku dan karya ilmiahnya banyak diterjemahkan dalam berbagai bahasa, termasuk di dalamnya yaitu bahasa Indonesia. Kemudian karena pengabdiannya ini, ia mendapatkan penghargaan dari Islamic Development Bank dan meraih penghargaan King Faisal International Award pada tahun 1989. Umar Chapra, ia membagi menjadi beberapa bagian seperti ini. Dasarnya di sini yaitu tauhid, tetap ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian adil, lalu khilafah. Khilafah ini adalah bentuk pemerintahan atau tata negara. Lalu ma'ad. Dalam dasar di sini ada tauhid, adil, khilafah, dan ma'ad. Ini adalah sebagai fondasinya. Lalu sebagai tiangnya ada kepemilikan. Kepemilikan di sini nanti terdapat kepemilikan pribadi, kepemilikan publik, dan kepemilikan umum. Kemudian keadilan sosial dan kebebasan yang terbatas. Bebas tetapi tetap pada syariat Islam. Nah, tujuan utamanya yaitu akhlak sebagai atapnya. Jadi kalau akhlaknya ini buruk, maka bisa dikatakan bahwa sebenarnya pondasinya juga sudah buruk, tauhidnya juga buruk, dan lainnya gitu. Kalau kepemilikan, keadilan sosialnya, atau kebebasannya itu melampaui batas, maka juga bisa dikatakan bahwa dia tidak berakhlak karena itu merupakan tiang pusatnya. Bangunan ini adalah bentuk kalau teman-teman semua memiliki akhlak yang bagus, insya Allah di sini tauhidnya juga bagus. Kemudian kita akan membahas tentang aspek substantif dan filosofis
falsafah ekonomi syariah sebagai landasan filosofis perbankan syariah. Di sini dari Islamic Bank mengatakan bahwa ada 4 pondasi ekonomi syariah. Di antaranya yang pertama adalah akidah atau tauhid. Kemudian syariah dan akhlak menjadi saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya karena berhubungan dengan manusia. Akhlak yang baik lalu akan membentuk sebuah jalinan yang membentuk sebuah kesuksesan bersama atau kebersamaan universal atau ukhuwah untuk mencapai sukses bersama. Jadi kalau sudah akidahnya itu sama, akhlaknya sama, kemudian syariah atau hukum muamalah pemahaman agamanya juga sama, maka akan terbentuk sebuah kepahaman. Jadi teman-teman, seseorang itu sebenarnya akan mudah bergabung bila dalam hal keburukan. Nah, kali ini akidah ini harus menjadi yang utama. Kenapa yang utama? Karena akidah ini adalah intinya daripada pondasi ini. Ketika semuanya sudah terjalin, akidahnya sudah terjalin, akhlak niat yang bagus terjalin dalam sebuah rangkaian organisasi ataupun sebuah kegiatan, maka akan membentuk 3 pilar ekonomi syariah ini. Keadilan untuk menghindari eksploitasi berlebihan, unproduktif, spekulatif, dan kesewenang-wenangan. Lalu adanya keseimbangan. Keseimbangan ini aktivitas di sektor real finansial, pengelolaan riset on activity, bisnis sosial, aspek spiritual, material, dan asas manfaat pelestarian lingkungan. Terakhir itu ada kemaslahatan, berarti melindungi keselamatan kehidupan beragama, proses generasi, serta perlindungan keselamatan pada jiwa, harta, dan akal. Puncaknya di sini adalah falah. Falah di sini adalah kesuksesan yang hakiki dalam berekonomi. Bukan hanya bahagia secara material, makmur secara material, tetapi juga bahagia secara spiritual pada tingkatan individu dan masyarakat. Maka untuk mencapai falah atau tujuan falah ini tidak akan pernah terwujud kalau dari sisi akidahnya ini sudah nggak benar. Yang paling utama sering saya sampaikan bahwa setiap ekonomi syariah itu sebenarnya kalau kita semuanya takut dosa, maka kita tidak akan pernah melakukan kesalahan yang disebutkan tadi. Karena pengawasannya itu double gitu loh. Kalau kita yakin bahwa Allah itu mengawasi kita, maka kita akan merasa berhati-hati dalam setiap kegiatan ekonominya. Atau sama halnya seperti kita dilihatin bos dalam bekerja, maka kita akan berhati-hati dalam bekerja. Namun yang terjadi sekarang justru banyak yang lebih takut kepada pimpinan daripada takut kepada Allah. Jadi teman-teman semuanya, rancang bangun ini harus dipahami betul, inti utamanya adalah akidah. Akidahnya, tauhidnya, kalau bagus nanti akhlaknya juga akan bagus. Pemahamannya, agamanya juga akan bagus kalau sama-sama paham. Maka akan membentuk sebuah ukhuwah atau jalinan yang bagus pula. Sebuah pepatah juga pernah mengatakan bahwa ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, maka kita akan ikut menjadi soleh ataupun otomatis kita juga ikut melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kemudian apabila kita berkumpul dengan orang-orang yang buruk, maka otomatis sedikit banyaknya kita juga akan melakukan hal keburukan yang mereka lakukan. Kabar baiknya di sini, ketika sebuah kejahatan itu dilakukan secara terorganisir, maka akan dapat dikalahkan oleh kebaikan yang tidak terorganisir. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat menambah pemahaman baru kita terhadap ekonomi syariah ataupun ekonomi Islam. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk diklik, share, and comment. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.